Hiatus with Dami, hindari diabetes mellitus bersama Dami. Halo Sobat Sehat, kali ini Dami ingin berbagi informasi mengenai diabetes mellitus nih. Gimana, udah siap? Gak usah pakai lama, kita langsung aja bahas apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit tidak menular yang terjadi akibat insulin tidak bekerja dengan baik, sehingga menyebabkan penumpukan gula di dalam darah. Jangan anggap remeh penyakit ini, meski tidak menular, ternyata sampai saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkan diabetes mellitus secara total. Hingga saat ini, diabetes mellitus masih menjadi masalah kesehatan global yang harus diperhatikan. Menurut data International Diabetes Federation atau IDF, mencatat bahwa Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan jumlah diabetes mellitus terbanyak. Di tahun 2021, kasus diabetes mellitus di Indonesia mencapai 19,5 juta penderita. Sedangkan menurut laporan Riskesdas pada Provinsi Jawa Barat mencapai sekitar 570.611 penderita diabetes mellitus. Kemudian di kota Cimahi, terdapat kasus kenaikan diabetes mellitus pada remaja sebanyak 20% dalam waktu 2 tahun terakhir, yang menandakan bahwa masalah kesehatan ini sangat serius di kalangan remaja. Itu dia Sobat Sehat, jadi beneran masih menganggap diabetes mellitus ini penyakit biasa saja? Tentu tidak dong ya, karena ternyata ada beberapa faktor resiko yang dapat mempengaruhi terjadinya diabetes mellitus. Yang pertama, riwayat diabetes mellitus pada keluarga. Kedua, obesitas atau kegemukan. Ketiga, gaya hidup tidak sehat. Keempat, usia dan hormon. Tidak hanya itu, terdapat akibat dari diabetes mellitus yang sering ditemui pada anak remaja, yaitu ketoasidosis diabetik atau KAD yang terjadi akibat kekurangan insulin yang diperlukan untuk mengolah glukosa menjadi energi, sehingga dapat menimbulkan gejala seperti mual, muntah, kelelahan, dan sakit perut. Jika tidak diobati, kondisi ini dapat mengancam kesehatan. Waduh, serem juga ya. Tentunya Sobat Sehat pasti bertanya-tanya, gimana caranya supaya terhindar dari diabetes mellitus? Oke, Dami kasih tahu deh caranya, yaitu dengan melakukan pemeriksaan gula darah puasa. Ada beberapa jenis pemeriksaannya seperti GDP, GDS, HbA1c, dan masih banyak lagi. Salah satu pemeriksaan yang akan kita bahas kali ini yaitu GDP. Pemeriksaan gula darah puasa atau GDP merupakan pemeriksaan tes gula darah dengan cara berpuasa minimal 8 jam sebelum pemeriksaan, yang bertujuan supaya hasilnya tidak dipengaruhi oleh makanan atau minuman yang sudah dikonsumsi. Maka dari itu, dokter biasanya menggunakan tes gula darah puasa ini sebagai pemeriksaan pertama untuk mendiagnosis diabetes mellitus. Selain itu, pemeriksaan GDP ini bisa dilakukan setiap 1 bulan sekali untuk memantau kadar gula darah, baik bagi seseorang yang sehat maupun penderita diabetes mellitus. Ini dia alat-alat yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan dalam pemeriksaan gula darah puasa. Glukometer, strip gula darah, pena lancet, alkohol swab. Oh iya, Dami baru ingat, untuk hasil pemeriksaan GDP ini bisa dikategorikan normal apabila kadar gula darah mencapai 80 sampai 99 mg per desiliter. Sementara kadar gula darah 100 sampai 125 mg per desiliter menunjukkan prediabetes. Dan jika kadar gula darah di atas 125 mg per desiliter
menunjukkan diabetes. Penting sekali melakukan pemeriksaan gula darah puasa, yaitu untuk deteksi dini dan mendapatkan penanganan lebih awal jika didiagnosis diabetes mellitus. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas hidup, karena dapat mengurangi resiko terjadinya komplikasi serius. Contohnya seperti kerusakan pada saraf, ginjal, atau jantung, yang dapat disebabkan oleh kadar gula darah yang tidak terkendali dengan cara memantau gula darah. Nah, itu dia Sobat Sehat, informasi mengenai diabetes mellitus dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Sekarang pasti sudah tahu ya. Dan untuk Sobat Sehat, jangan lupa lakukan pemeriksaan gula darah secara rutin yang bisa dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan juga Pospindu. Ingat ya Sobat Sehat, siapa saja bisa terkena diabetes mellitus. Maka dari itu, yuk kita jaga kesehatan karena pada dasarnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Sobat Sehat, jangan sampai lupa untuk periksa gula darah kamu ya.